kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita lihat tanggal Sabtu ini sudah masuk pada tanggal 14 daripada bulan Sya'ban. Berarti kita nanti malam akan berjumpa dengan malam yang sangat istimewa yang disebut dengan Lailatul Ijabah. Malam yang kalau kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabuli ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya kita harus bereskan dulu sebelum kita masuk ke malam nisfu Sya'ban. Urusan kita, mungkin kita banyak dosa, banyak salah. Ada yang terkait dengan hablum minallah dan juga ada yang terkait dengan hablum minannas. Nah, kalau yang terkait dengan hablum minallah itu urusan pribadi. Kita minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauh-jauh sebelumnya kita udah didatangin dengan bulan Rajab. Kata guru saya, itu amalan yang paling bagus di bulan Rajab, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar supaya kita bersih dengan Allah. Kemudian masuk bulan Sya'ban, itu amalan yang terbaik banyak baca selawat. Perbanyak selawat. Nah, kemudian masuk Ramadan supaya ruh kita ini nanti jadi bersih. Jadi jasad kita bersih, hati kita bersih dengan kita istighfar dan kita banyak selawat. Nah, kemudian di Ramadannya tinggal roh kita bersihkan. Nah, ini 3 bulan yang memang begitu istimewa disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau terkait dosa kita dengan Allah, berarti kita harus banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin azim. Kemudian terkait dengan hablum minan nas, kita beresin dulu nih Bapak, Ibu, Saudara. Tempat ini merupakan tempat yang sangat mulia, di mana kita harus saling bermaafan supaya dosa-dosa di antara kita, suami, istri, anak, kemudian kita sesama jamaah yang mungkin selama ini banyak dosa, banyak salah dalam pergaulan, maka sebelum masuk maghrib ini kita udah bersihkan, kita beresin, sehingga mudah-mudahan nanti masuk malam nisfu Sya'ban benar-benar tazkiyatun nafsi kita sudah laksanakan, supaya jiwa kita, hati kita, badan kita bersih semuanya. Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis diterangkan bahwa malam nisfu Sya'ban atau yang disebut dengan Lailatul Ijabah itu adalah saat-saat amalan kita mau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 1 tahun tuh amalan kita mau dilaporkan. Kapan mau dilaporkannya? Nanti malam. Jadi kalau sekarang belum dilaporin, makanya ayo ya beresin tuh yang tadi saya bilang. Beresin selama 1 tahun, mungkin banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya, kita beresin dulu, masih ada kesempatan. Ya, sehingga nanti pas maghrib itu amalan kita udah mulai dibawa. Nah, makanya pada saat itulah ada
amalan-amalan yang sangat baik yang dianjurkan oleh as-salafus sholih. Di antaranya kita maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah di tempat yang terdekat dari kita, masjidkah, mushollahkah. Otomatis kalau kita jamaah masjid Jami'at Taqwa, nanti jangan lupa usahakan semaksimal mungkin sebelum maghrib kita sudah berada di masjid Jami'at Taqwa. Udah punya wudhu, sholat tahiyatul masjid, nunggu sholat maghrib. Selesai azan kita sholat qobliyah maghrib, qomat kita sholat berjamaah maghrib plus wirid zikir doa, kita sholat ba'diyah maghrib. Kemudian kita perpanjang i'tikaf kita di masjid yang kita cintai ini dengan kita membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Kenapa surah Yasin yang kita baca? Bukan surah Al-Baqarah, bukan surah An-Nisa, bukan surah Ali Imran dan surah-surah yang lainnya. Kadang-kadang ada aja yang pada mau nanya tuh, apalagi di zaman sekarang, kenapa sih ente pada kumpul baca surah Yasin? Emang di zaman Nabi ada? Nah, kan begitu. Nah, Bapak saudara, ibu yang biasa ngaji biar paham, biar kita bisa jawab bahwa ini malam emang malam mulia, Lailatul Ijabah. Kenapa habis maghrib kita mulai? Karena memang yang namanya malam tuh kalau udah terbenam matahari, saat terbenam matahari itu namanya udah mulai malam. Ya, jadi malam tuh mulainya dari terbenam matahari, pas maghrib itu udah malam. As-salafus sholih ya bilang, nah awali dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin, wa fi riwayatin ukhra Yasin 5 quri'at lahu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, segala sesuatu ada jantungnya, segala sesuatu punya hati. Jantung penting, apalagi kita sebagai manusia nggak mungkin hidup tanpa jantung. Ya, ini jantung selalu berdenyut terus. Nggak berdenyut aja matilah kita. Hati begitu juga. Hati, di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut bagus, maka anggota tubuh yang lain ikut bagus. Mulut jadi bagus, tutur katanya bagus, sikap dan perilakunya jadi bagus. Dan apabila segumpal darah tersebut jelek, maka otomatis anggota tubuh yang lain ikut jelek juga. Ternyata segumpal darah itu apa kata Nabi? Ala wahyal qalbu. Ya, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut tidak lain adalah hati manusia. Hati berarti penting. Nah, wa qalbul Qur'an Yasin. Ternyata hatinya Al-Quran, kata Rasulullah, baca Yasin. Jadi Yasin dipilih karena hatinya. Makanya kita mau ngapa-ngapain baca surah Yasin. Kita kalau tahlilan, selamatan, dalam acara bentuk apa saja, rawahan, baca Yasin. Karena hadis lain Rasulullah bersabda, Yasin 5 quri'atlah, baca surah Yasin. Mudah-mudahan dengan sebab baca surah Yasin, segala apa yang kita minta, kita mohon lebih cepat dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu landasannya. Makanya kita suruh baca surah Yasin. Ada yang nanya, kenapa 3 kali sih? Kalau 100 kali kebanyakan. Ya, jangan 100 kali, 10 kali juga pada pulang satu-satu. Ya, begitu. Rasulullah bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, Allah itu satu. Itu satu ganjil.
Satu. Ini bukan kampanye ini. Ya, kampanye udah rapi. Ya, ini satu. Ya, enggak nyinggung yang dua, enggak nyinggung yang tiga. Satu. Allah suka sama yang ganjil. Ya. Yuhibbul witra. Jadi Allah suka dengan yang ganjil. Makanya baca surah Yasinnya 3. 1 belum mantep. Kita kumpul lagi sedang banyaknya jamaah, Masya Allah senang kita, masjid-masjid, musola penuh bener. Kalau baca surah Yasin 1 kali kan ya baru sedang enaknya kumpul. Isya juga belum sampai tuh, asal soleh jangan 1. Kalau 2 genap, makanya jadi berapa? 3. Kalau 3 dibaca pas selesai Isya langsung sholat berjamaah. Itu as-salafus soleh alasannya. Allah senang sama yang ganjil. Makanya kita kalau takjil ketika berbuka puasa, takjil ganjil, ada korma, makan 1. Kayaknya sedang enaknya udah habis ini korma, ambil lagi 2. Jangan berhenti di 2. Ya, ambil lagi jadi berapa? 3. Udah 3 nih, legit banget mas ini korma. Ya, 3 masih kepengen juga, legit bener. Boleh nggak ambil lagi? Boleh 4. Tapi jangan berhenti di 4. Tambahin lagi jadi berapa? 5. Masih cilam-cilam. Kenal cilam-cilam? Iya, masih cilam-cilam. Ambil lagi 6. Tapi jangan berhenti 6. Ya, jadi berapa? 7. Lo banyak banget. Enggak apa-apa. 7, 9, 11. Itu witir namanya, ganjil. Ya, takjil begitu. 1, 3, 5, 7, 9, terus 11. Makanya sholat witir, sholatnya ganjil. Maka kalau sholat witir jangan begini Pak, Ibu. Usolli sunnatal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Ya salah. Coba dah perhatiin. Usolli sunnatal witri rok'ataini. Saya sholat witir 2 rakaat. Lah, masa 2 rakaat witir? Betul apa salah? Salah. Kalau 2 rakaat genap. Makanya jangan begitu. Ya Bapak Ibu ya. Jangan kita niatnya usolli sunnatal witri rok'ataini. Kalau 2 rakaat itu muqaddimah witir namanya. Muqaddimatal witri, pendahuluan. Belum witir, pendahuluan witir. Karena witir ganjil, nanti kalau ditutup 1 baru witir. 1, 3, 5, 7, 9, terus akhir 11. Jadi Nabi sholat witirnya 11. Baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi kalau yang sholatnya 11 rakaat witir. Kata as-salafus saleh, kalau sholat tarawih 11 gak ada. Kalau yang sholat 11 witir. Qiyamul lail itu nama lain daripada sholat tarawih. Jadi di zaman Rasulullah itu sudah ada. Makanya di zaman sahabat-sahabat nggak ada yang sholat tarawih 11, nggak ada. Semuanya 20. Kalau witir baru 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tuh begitu. Jadi Bapak harus paham semuanya. Ya, yang sholat 11 rakaat benar witir namanya. Ya, baik pada bulan Ramadan maupun bukan Ramadan. Tapi kalau yang namanya sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya 20 rakaat. Nah, pengen nambahin nama witir tambah 3 jadi 23. Jadi kalau kita sholat witir baru 2 rakaat, jangan usolli sunnatal witri, jangan begitu. Tapi usolli rok'ataini minal witri. Jadi imaman lillahi ta'ala. Jadi makmuman lillahi ta'ala. Saya sholat 2 rakaat bagian daripada witir. Minnya litam'id. Itu Zaid tuh di rumah lagi ngaji terus dia. Ya sekarang lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah baru nanti kalau udah 1 witir. Nah itu begitu ya Bapak Saudara. Jadi Allah cinta sama yang ganjil. Makanya baca surah Yasinnya berapa kali?
3 kali. Nah kemudian yang pertama ya kita minta supaya Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Jadi nanti kita baca surah Yasin yang pertama, kita niatkan supaya Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Minta panjang umur, boleh enggak? Boleh. Ada yang bilang, Ustaz, kan usia udah ditentuin sama Allah. Bener. Tapi kalau kita minta panjang umur dalam doa, itu boleh? Boleh. Sebab itu malam masih ada yamhullah, ya Allah akan menghapus, mendelet ya lima yasha kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yang tadinya usianya mungkin 60 tahun, karena dia berdoa minta dipanjangin, dapat lagi diskon jadi 70 tahun, jadi 80 tahun, jadi 90 tahun. Bisa enggak? Bisa. Yang menentukan Allah, wa yusabbit, Allah yang memantapkan, ya Allah juga yang bisa yamhu, menghapus. Itu hak Allah Bapak Saudara. Makanya kita minta supaya dipanjangin umur dalam taat kepada Allah. Sebab Rasul bersabda, khairun nasi man tola umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah manusia yang Allah kasih panjang umur dan diisi dengan umat Nabi Nuh. Kalau umat Nabi Nuh panjang umurnya berapa tahun? 900 tahun, 800 tahun. Karena Nabi Nuh itu sendiri dijelaskan dalam Al-Quran usianya 950 tahun. Sehingga umatnya rata-rata begitu tuh. Nabi Nuh diumumin di Masjid Jamiat Taqwa usianya 500 tahun. Maka jawaban para tetangga, ya Allah masih muda banget, udah meninggal sampai 70. Tapi kalau malam nisfu Saban kita minta dipanjangin umur, mudah-mudahan dikasih bonus. Ini rata-rata umat Nabi Muhammad nih kita nih yang kumpul, kan nggak ada yang tua. Ini nggak ada yang usia ya, di atas 80 tahun, ada nggak di sini? Nggak ada. Saya pikir rata-rata baru 25 nih, ya 25. Ya, Ustaz Amsar baru jalan 30, ya itu. Ya Allah, Baba Haji tuh, ya usianya si muda, ya si muda. Iya 37, ya, ya 37. Ya. Dia demen dibalik emang, ya. Nah, begitu. Ya Allah, kita kalau ngaji Pak nampaknya muda terus. Tuh makanya yang suka ngaji hadiri majlis ilmu, masya Allah auranya beda. Ya, jadi muda, apalagi ngaji sama anak-anak muda. Ya, sama Hadi, sama Zaid. Nah, jadi muda kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Tuh begitu. Jadi kita minta dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Yasin yang kedua, kita minta supaya Allah berikan keluasan rezeki. Rezekinya luas, berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki penting masalahnya. Sebab di dalam salah satu hadis Nabi bilang, kadal pakru ayyakuna kufro. Hampir saja kepakiran itu bisa membuat orang kupur. Tuh, makanya kita minta di dalam malam nisfu Sya'ban, Yasin yang kedua, kita minta supaya rezeki kita berkah banyak, biar bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sholat duha kan doanya begitu, Allahumma in kana rizqi bisama'i Anzilhu, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunin. Wa in kana fil ardi apa? Fa'akhrijhu, kalau rezeki saya ada di bumi keluarin. Bahkan nanti ada lagi satu redaksi ya setelah itu apa? Wa in kana ya qalilan fakasirhu, kalau rezeki saya sedikit banyakin ya Allah. Wa barikhu, berikan keberkahan ya Allah. Boleh tuh kita minta supaya banyak rezeki berkah. Ya tujuannya supaya bisa ya ibadah kepada Allah. Kita bisa membantu pada orang yang butuh, fuqara, masakin, anak-anak yatim, untuk membantu pondok pesantren, untuk membantu masjid, untuk membantu musola. Itu tujuannya. Makanya di malam Lailatul Ijabah baca Yasin yang kedua, minta supaya diruaskan rezeki yang berkah untuk ibadah kepada Allah.
Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya lagi, habis ya kita baca yang kedua, baca lagi yang ketiga supaya mantap. Apa yang kita minta? Supaya suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita tinggalkan dunia yang fana ini, maka kita minta supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terakhir tuh, husnul khotimah. Sadar ataupun tidak sadar, yakin ataupun tidak yakin, suatu saat kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Kita akan pulang. Ya, ini kontrakan kita, nggak bisa kita perpanjang. Kita tinggalkan dunia, pangkat, jabatan, keluarga, teman, sahabat yang kita cintai akan kita tinggalkan semuanya. Pasti semuanya seperti itu. Ya, makanya apa yang kita ya banggakan kalau kita nggak isi kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Tuh makanya kata Muallim Syafi'i Hazami, Allah yarham, guru saya, ya waktu lagi ngaji beliau bilang begini, ya dalam hidup dan kehidupan kita nggak boleh takut, jalankan dengan penuh tawakal kepada Allah. Cuma satu yang perlu kita khawatirkan dalam hidup dan kehidupan ini, suatu saat kalau kita meninggal dunia, paling saya takutkan kata Muallim Syafi'i Hazami, kalau meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Tuh, jangan sampai su'ul khotimah. Kita berusaha supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang memang sukses dan berhasil kehidupannya, ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya dia bilang tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta supaya husnul khotimah. Ya, pasti suatu saat kita akan meninggal, Pak. Ya, orang kaya meninggal nggak? Meninggal. Orang miskin meninggal. Presiden meninggal, wakil presiden bakal meninggal, menteri meninggal, yang tukang bohong meninggal, yang tukang nipu meninggal juga. Tuh makanya mau malam nisfu Sa'ban, taubat semuanya, termasuk kita juga banyak dosa, banyak salah. Ayo kita beresin ya amalan kita bersihkan supaya nanti malam benar-benar kita minta 3 macam itu biar dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah untuk itulah pesan saya yang terakhir, Pak, ya termasuk saya pesan buat diri saya, nanti jangan kita lewatkan untuk sama-sama hadir di masjid kita yang kita cintai ini atau di musola yang terdekat dengan kita. Ya silahkan kita hidupkan ya Lailatul Ijabah ini dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Tuh alhamdulillah kalau di Jakarta mah rame dah, Pak. Masjid rame, musola rame. Ya, orang yang gak pernah kenal masjid, gak kenal musola pada datang, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Emang diperintahin begitu. Jangan usil kita, tumben datang. Tuh. Ini kadang-kadang kita kan usil. Ya, tumben loh. Udah setahun gue belum lihat, tumben ke masjid. Nah, emang disuruh. Ya, ayo biarin saudara-saudara kita. Mudah-mudahan aja kalau malam minggu penuh masjid musola, mudah-mudahan besok malam Senin biar penuh lagi. Ya, kan kita perlunya gitu, doain. Jangan kita ucapkan kata-kata yang kira-kira menyinggung perasaan mereka, karena dia adalah saudara-saudara kita semuanya. Nah, itu yang terpenting. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa laksanakan. Ntar malamnya tinggal sendiri-sendiri di rumah, perbanyak qiyamul lail. Saya dikasih amalan bu guru saya begini, Bapak Saudara, kalau malam nisfu Sa'ban suruh sholat 100 rakaat. 100 rakaat itu 50 kali salam. Antara rakaat
Yang pertama, kedua, habis baca Fatihah baca kulhu sebanyak 10 kali. Berarti 100 rakaat, kalau satu rakaatnya 10 kali, jumlahnya semuanya berapa? 1000 kulhu kita baca. Terus kira-kira Ustaz berapa jam tuh? 4 jam lah, insya Allah selesai. Ya, nah begitu. Ini orang-orang as-salafus sholeh sudah ngamalin begitu. Jadi kita belum bisa begitu. Makanya ya kalau saya diajarin sama guru saya begitu. Jadi di malam nisfu Syaban kita ya sholat 100 rakaat. Ya ini masya Allah kalau kita bisa amalin, cakep Bapak Saudara. Kalau Bapak mau silakan nanti minta ijazah dulu ke rumah saya, bawa ayam 3 ya. Nah, begitu. Ya. Nanti ada doa-doanya tuh, ada doanya. Ya, ini kita amalin ntar malam, masya Allah istimewa sekali. Ya, nah itu. Ya, makan waktulah sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, seperti itu. Nah, kita tolong jangan sampai kita lewatkan. Makanya yang kerja jam 5:30 biar pada pulang tak. Ya, kapan lagi? Ya, setahun sekali. Jangan dunia mulu yang kita urusin. Dunia itu nggak akan habis-habisnya. Udah bilangin, ya Bismillah. Tadi udah ngaji, ya saya dipesan. Pokoknya antar malam harus kita hidupkan ini malam, karena ini malam mulia Lailatul Ijabah. Awali dengan kita jamaah sholat maghrib baca surah Yasin 3 kali, dan kita tutup dengan sholat isya berjamaah, baru kita pulang. Nah nanti malamnya mulai jam 10, jam 11, jam 12 terserah ya, sampai menjelang subuh kita perbanyak dengan ibadah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, sehingga kita bisa ibadah nanti malam di malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, atas nama pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya manakala banyak kesalahan yang saya perbuat, baik secara sengaja maupun tidak, khususnya kepada orang-orang tua saya di sini. Ya kadang-kadang ya kita suka banyolan dengan orang-orang tua saya di sini. Nah mohon dibukakan pintu maafnya. Begitu juga kepada pengurus, ya ketua masjid, ya Bapak Ustaz Amsar ya bin Haji Abdul Majid beserta jajarannya semuanya, yang saya rasakan masya Allah ya itu sudah begitu banyak memberikan penghargaan ya dan macam-macam yang lainnya kepada saya. Setiap ya hari Sabtu pagi kita kumpul di sini, habis kita ngaji, kita disediakan suguhan makanan. Masya Allah istimewa banget ini pengurus masjid dan jamaah-jamaahnya semuanya. Ya kita bisa makan bersama habis ngaji, ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan sumbangsih dari bapak, saudara, jamaah semuanya ini menjadi nilai ibadah. Ya, dari nasi yang kita makan, air yang kita minum, dan makanan-makanan yang kita cicipi, mudah-mudahan itu menjadi daging yang bisa memperbanyak nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan supaya semua jamaah pengurus ya selalu dipanjangkan umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan habis lebaran kita bisa kumpul lagi. Nih yang datang semuanya biar panjang umur ya. Nih orang tua kita, Bapak Haji Mursyid, Bapak Haji Saidi, mudah-mudahan kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat badan. Sebab kalau masih ada orang tua itu masih anget. Bapak Haji Zaini Tabah ya, beliau itu sangat perlu tiap ya Sabtu subuh pasti ada. Nih orang tua kita ya setiap subuh memberikan contoh. Ya pasti ada ya seperti itu. Jadi saya selalu datang Sabtu, kecuali kalau lagi umroh atau mungkin lagi ada kegiatan yang lain yang nggak ada di rumah ya saya nggak bisa hadir. Tapi selama saya sehat, walaupun hujan, saya bilang mau Ustaz Amsar, insya Allah saya datang ya. Dan alhamdulillah ya Ustaz Amsar juga rajin, tiap Sabtu ada terus. Pengurus-pengurus yang lain rajin ya, orang tua kitanya rajin, jamaah semuanya rajin ya. Alhamdulillah nggak terasa dari Sabtu ke Sabtu
ya akhirnya kita udah sampailah mau memasuki bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan itu menjadi nilai ibadah yang Allah catat dan menjadi satu bukti nanti Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ibu-ibunya, terus semangat ibu-ibu. Kalau bisa habis lebaran ibu-ibunya yang lebih banyak lagi, ya lebih banyak lagi yang hadir, ya begitu ya. Jadi kita enggak boleh ya patah semangat, ya bapak-bapaknya rajin, ibu-ibunya rajin, pokoknya setiap Sabtu pagi ya kita manfaatkan untuk mencari ilmu. Karena kata Mu'alim Syafi'i Hazami, ya salah satu ya amalan yang paling bagus nilainya, yang paling besar ganjaran pahalanya hadir di majlis ilmu. Itu saya selalu ingat pesan-pesan beliau. Makanya orang tua saya juga sama begitu. Ya pesannya ya terus istiqomah dalam mengisi kegiatan majlis-majlis ilmu. Makanya saya bapak saudara kadang-kadang kalau FKMM di Masjid Jami At-Taqwa saya nggak pernah tinggalin. Ya kalau di tempat-tempat lain kadang-kadang saya nggak hadir, tapi di Masjid At-Taqwa atau di beberapa masjid mushola saya hadir. Tapi saya mohon maaf, jam 7 itu memang saya udah punya tugas lagi. Hari Minggu itu saya setiap jam 7 udah dijemput. Ya makanya saya mohon maaf. Ya kalau jam 7 udah saya izin dulu Anda, karena di rumah udah nelponin mulu, udah dijemput. 7:30 udah harus mulain di Masjid Kemandoran Darussalam. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya kegiatan kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan dan kita niatkan dikabul, diijabah. Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Allah kasih taufik dan hidayah kepada kita supaya terus kita bisa istiqomah di dalam ibadah dan bisa meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Allah berikan keberkahan buat keluarga kita semuanya, buat jamaah-jamaah kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bisihha wassalam wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari pengurus Majelis Taklim, saya harapkan untuk siap-siap menyiapkan hadiah untuk guru kita.